Halo Sobat Sehat, ketemu lagi dalam podcast Talk the Talk. Di bulan puasa ini kita akan membahas pola makan dan pola minum obat. Dan hadir bersama kita ada Kak Ani, seorang dietitian yang bertugas di Rumah Sakit Fatmawati. Dan juga Kak Retna yang bertugas sebagai apoteker juga di Rumah Sakit Fatmawati. Jangan kemana-mana, tetap ikuti podcast Talk the Talk sampai selesai. Halo Kak Ani dan Kak Retna, apa kabar nih? Baik, sehat ya, puasanya lancar ya mudah-mudahan. Nah, tadi kan kita di awal saya sudah menyebutkan bahwa selama puasa ini banyak penyesuaian ya, termasuk penyesuaian makan, penyesuaian aktivitas, penyesuaian minum obat. Beberapa jenis obat mungkin butuh perhitungan nih ketika kita minum di bulan puasa. Nah, ada yang bilang katanya harus dikonsultasikan dulu. Kenapa sih memangnya harus dikonsultasikan? Emang nggak bisa ya kita minum pas malam aja atau pas sahur aja gitu sesuai jadwal makannya kita? Gimana tuh Kak Retna? Oke, baik, makasih Kak Widya. Jadi terima kasih ya, pertanyaannya menarik banget ya. Pasti saat kita dengar puasa, pertanyaan pertama kalau kita rutin minum obat saya gimana nih, kapan mau diminum ya? Jadi kalau misalnya puasa itu kan ada hubungannya antara obat, kemudian pola makan, ya kan? Kemudian farmakologi. Farmakologi itu apa sih ya? Mungkin teman-teman bingung nih istilahnya. Jadi itu adalah biologis tubuh kita terhadap obat itu seperti apa perjalanannya. Nah, itu pasti akan berubah selama masa puasa ini. Jadi obat-obat itu ada beberapa obat yang kita berpengaruh dari makanan gitu ya. Okay. Jadi beberapa ada yang perlu kita atur nih, nggak harus buka terus langsung makan gitu ya, langsung minum obat. Jadi biasanya sahurnya bukanya pakai kurma, ini pakai obat gitu. Tidak semua seperti itu. Jadi kita sesuaikan. Okay. Makanya perlu konsultasi begitu. Oh, berarti tadi kayak Kak Retna tadi bilang ada hubungannya antara obat dengan makanan, dan ketika kita puasa pola makan itu kan berubah ya. Berarti ketika bulan puasa obat itu juga berkaitan dengan interaksinya sama pola puasanya ya. Iya. Makanya tadi jadi nggak bisa langsung buka pakai obat gitu ya. Itu interaksinya gimana tuh Kak? Nah, jadi ini tergantung dari jenis obatnya. Makanya tadi kan di awal disebutkan lebih baik konsultasi dulu gitu. Karena beberapa obat ada yang harus diminumnya sebelum makan saat kosong. Okay. Ada yang 30 menit sebelum makan, misalnya obat-obat gula gitu ya. Mungkin ada yang biasa minum obat diabetes, beberapa ya, tidak semua ya. Jadi ada yang minumnya 30 menit sebelum makan. Ada yang kita makan dulu suapan pertama, terus baru minum obat gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang sesudah makan, jadi makan dulu baru kita minum obat. Ada yang seperti itu. Jadi ini akan menyesuaikan. Dan juga ada beberapa obat yang seperti misalnya obat-obat diuretik ya. Kita nyebutnya diuretik. Jadi dia membuat kita memudahkan untuk buang air kecil. Nah, ini sebabnya menyebabkan kita menjadi dehidrasi. Nah, ini kita perlu trik khusus gitu ya, gimana biar selama puasa kita tetap dapat manfaat dari obat ini, tapi kita nggak dehidrasi selama kita puasa. Itu yang perlu diperhatikan Kak Widya. Jadi bukan berarti terus karena makannya kurang, obatnya juga suka-suka kita jadinya ya, karena harus dikonsultasikan dulu, memperhatikan pola makannya. Nah, artinya ketika pola makan itu berubah, ada kemungkinan obat itu jadi kurang efektif kalau minumnya nggak tepat gitu ya. Oke, nah berarti sekarang kita bahas dari sisi pola makan nih dengan Kak Ani. Pada saat puasa, apakah pola makan kita itu sama aja? Kan kita makan biasanya ya umumnya 3 kali ya satu hari, pagi, siang, malam gitu. Nah sedangkan puasa jendela makannya berubah nih, jadi habis maghrib sampai sebelum subuh. Nah itu gimana nih kalau dari sisi diet, dari pandangan gizi, pola makannya harusnya gimana? Oke,
Oke. Untuk berpuasa memang terdapat adanya perubahan waktu makan. Jadi saat berpuasa itu pola makannya 2 kali makan utama dan juga ada selingan 2 sampai 3 kali. Nah, jadi dengan adanya perubahan waktu makan ini perlu diperhatikan secara khusus dari segi kualitas dan juga kuantitas asupan makannya, Kak Widya. Gitu. Oke, jadi jangan khawatir ya sobat sehat, tetap bisa 3 kali. Tapi jenis dan waktu makannya mungkin ya. Oke, pengaturannya gimana ya biar gampang ya Kak Ani? Karena kita kadang-kadang mikir, aduh habis ini makan apa lagi nih? Habis buka udah snack dulu nih, gimana ya? Harusnya ngaturnya gimana, malah nggak kuat taraweh dan lain-lain kan malah jadi sayang ya. Gimana tuh? Oke, ini mungkin dijabarinnya dari waktu makannya dulu kan ya. Oke, untuk waktu makannya, makan utama diawali dari sahur. Sahurnya bisa di jam 3, jam setengah 4. Nah, lalu opsional setelah itu menjelang jam imsak boleh ada snack di sana. Nah, lalu habis itu kan kita puasa full sampai azan maghrib. Nah, setelah azan maghrib baru kita bisa snack berbuka puasa. Lanjut lagi setelah itu kita sholat maghrib dulu. Habis sholat maghrib baru bisa makan utama, makan malam. Nah, dilanjutkan baru sholat isya, sholat taraweh, baru habis itu kita bisa makan konsumsi snack selingannya, snack malamnya. Gitu. Nah, mungkin kalau itu dari waktu makannya. Sekarang dari pemilihan menunya. Untuk menu makanan saat makan utama kita perlu memperhatikan di piring makan ini sudah terpenuhi belum gizi seimbangnya. Sudah ada karbohidratnya, proteinnya, sayurannya. Nah, contohnya aja misalnya pas makan sahur. Makan sahur ada karbohidrat kompleks, misalnya nasi merah. Nah, nasi merahnya ini kita standarnya itu satu porsinya bisa 5 sampai 6 sendok makan. Atau sekitar 100 gram. Tapi mungkin kan tiap orang beda-beda ya kebutuhannya karena kebutuhan kalori per hari tiap orang berbeda. Tapi umumnya standar satu porsinya seperti itu. Dilanjutkan protein. Untuk protein hewani kita bisa pilihnya yang rendah lemak. Contohnya, apa tuh contohnya? Daging putih. Daging putihnya ayam tanpa kulit, ikan, telur juga bisa. Kalau telur misalnya putih telurnya aja bisa 2,5 butir, tapi kalau telur full itu bisa 1 butir. Ditambah lagi protein nabati. Protein nabati contohnya seperti tempe. Tempe itu 1 potong sedang bisa 50 gram. Dan jangan lupa sayurnya. Sayurnya justru yang paling banyak, bisa sekitar 8 sampai 10 sendok makan. Paling banyak justru ya. Justru paling banyak dianjurkannya. Nah, lalu itu untuk menu makan utama. Kalau untuk menu selingan misalnya di menjelang jam imsak. Jam imsak itu kan kita bisa makan selingan, tapi selingannya pilihnya yang tinggi serat sama cukup airnya. Contohnya apa? Kayak buah. Buah semangka. Buah semangka kan tinggi serat, airnya juga mencukupi. Jangan sampai kita pilihnya snack yang tinggi gula. Karena kalau tinggi gula, pas sahur kita makannya tinggi gula, nanti kita lemas selama berpuasa. Gitu. Kenapa saya kalau puasa lemes tuh jangan-jangan gara-gara sahur saya banyakan makan roti-rotian yang isinya gula ya? Iya, betul. Jadi lebih baik memilih yang gitu. Iya, nah lanjut lagi ke snack ya, ke snack yang berbuka puasa. Nah, kalau saat berbuka puasa setelah azan maghrib, jangan lupa minum air putih dulu. Setelah itu baru makan buah. Buahnya kan biasanya kita kurma ya, buah kurma 3 buah. Habis itu dilanjutkan cemilan lain atau buah lain juga boleh. Nah, tapi cemilannya bisa yang misal kayak sop buah boleh, atau cemilan gorengan boleh nggak sih? Sebenarnya boleh saja, cuma 1 potong aja setelah makan buah itu tadi. Jangan banyak-banyak berarti ya. Banyak-banyak. Biar apa? Biar nanti kita nggak begah saat menjelang makan malam. Karena kan nanti habis sholat maghrib ada makan malam. Gitu. Nah, baru nanti di snack terakhir ada snack makan malam, snack malam maksudnya setelah sholat taraweh dan sholat isya. Nah, baru itu juga pilihnya asupannya tinggi serat aja, tinggi serat, rendah lemak. Contohnya kayak salak buah. Gitu. Jadi
makannya pun tidak terlalu begah karena menjelang tidur. Makannya kan perlu 2 jam sebelum tidur. Oh, betul, benar. Jadi biar ketika tidur itu kondisi pencernaannya udah lebih tenang ya. Ya, betul. Aduh, dari tadi yang disebutin itu yang jangan-jangan itu ya. Justru itu yang saya konsumsi. Ayam tanpa kulit, ya ampun, saya ngebayangin ayam tanpa kulit itu berat ya. Terus cairan berarti tadi ya, karena berapa kali saya dengar Kak Ani nyebutin minum, terus sup buah itu kan juga banyak airnya, terus buah-buahan yang tinggi serat dan kaya cairan juga. Artinya memang selain asupan, jenis asupannya, terus waktunya, juga komposisi dan kadar cairannya ya, karena itu juga sangat kita butuhkan ketika puasa. Nah, balik lagi nih, terus minum obatnya kapan ya? Kapan tuh Kak Retna? Kalau minum obat, kita sesuaikan lagi dengan aturan pakainya. Kalau misalnya di aturan pakainya 1 kali sehari pagi, artinya dia diminum saat kita sahur. Kalau misalnya malam, tetap kita akan minum malam. Nah, yang perlu hati-hati ini obat yang 3 kali sehari, gimana itu ya, gitu kan? Kalau misalnya 3 kali sehari, kita lihat dulu itu obat apa. Kalau misalnya ternyata antibiotik, kita bisa konsultasi ke dokternya. Ada banyak alternatif antibiotik yang bisa digunakan 2 kali sehari. Gitu. Karena kalau antibiotik itu kan intervalnya itu penting ya. Jadi per 8 jam, per 12 jam, atau per 24 jam. Jadi bisa switch ke pilihan antibiotik yang lain. Kalaupun terpaksa, nanti baru kita manage lagi cara minum obatnya. Nah, kalau untuk obat-obatan yang sesudah makan, nah itu harus dipastikan begitu kita selesai makan, itu diberi jarak sekitar 30 menit atau 15 menit lah ya, itu baru diminum obatnya untuk menghindari perih di lambungnya. Tapi kalau untuk obat-obatan gula, untuk penderita diabetes misalnya ya, 3 kali sehari kalau di waktu normal. Kalau puasa itu artinya kan asupan makanannya berkurang. Nah, ini yang perlu dikonsultasikan lagi, apakah perlu dosisnya disesuaikan menjadi 2 kali sehari atau tidak. Nah, itu yang harus dikonsulkan dulu, ditanyakan dulu ke dokter gitu. Nah, untuk obat-obatan gula seperti ini kan banyak yang tadi sudah saya sebutkan di awal ya. Ada yang 30 menit sebelum makan. Nah, itu tetap harus diikuti. Kalau memang dia 30 menit sebelum makan, jadi artinya dengan tadi yang makanan ringan dulu gitu ya, baru minum obat, kemudian ditunggu 30 menit baru masuk makanan yang besar. Kalau suapan pertama ya diikuti tetap, jadi tetap cara minumnya. Cuma ya itu tadi, kalau untuk penderita gula ya kita sih anjurkan untuk tetap rutin mengecek gula secara mandiri. Jadi resiko-resiko itu bisa kita hindari ya untuk penderita-penderita diabetes. Berarti ada risiko seperti hipoglikemi gitu ya, ketika minum atau konsumsi obatnya tidak pas, atau penggunaan insulinnya tidak tepat gitu ya. Oh, baik. Nah, berarti memang harus memperhatikan banyak hal ya. Nah, termasuk juga ketika kaitannya dengan makan, dengan tadi gula darah, terus kondisi puasa. Kadang-kadang kita-kita yang terbiasa sibuk sehari-hari ya, aktivitas banyak gitu, kadang walaupun bulan puasa aktivitas tidak berkurang. Nah, kita-kita yang biasanya kalau stres makan ada gimana ya menyiasatinya ya. Biasanya saya begitu, soalnya kalau saya udah kebanyakan kerjaan tuh ya, udah mulai stresnya udah mulai tinggi gitu, pikirannya jajan gitu. Apalagi ketika kita stres, itu gula darah kan juga terpengaruh gitu ya. Nah, gimana nih triknya supaya saat kita puasa, dan terutama saat buka nih, ketika orang-orang banyak bilang buka puasa itu saatnya balas dendam. Gimana supaya kita bisa lebih mengelola stresnya agar tidak lari ke makan nih. Dan supaya makannya tetap berimbang. Gimana tuh Kak? Oke. Jadi kita ada namanya mindful eating. Tips and trick itu mindful eating. Karena mindful eating itu merupakan cara makan secara sadar penuh.
Jadi tujuannya itu kita bisa makannya dengan sadar, kita bisa menghargai semua asupan, semua suapan, lalu juga kita bisa mengetahui sinyal tubuh kita. Apakah kita memang betul-betul lapar karena memang butuh makanan, atau karena lapar karena stres aja, atau rasa bosan aja. Nah, jadi di sini bisa diterapkan mindful eating-nya. Aku boleh sebutkan 5 kali ya, 5 yang perlu dilakukan ya. Yang pertama itu dari segi waktu makan. Tadi kan sudah dijelaskan, waktu makannya boleh kapan saja. Nah, boleh diterapkannya secara teratur seperti itu. Lalu yang kedua, piring makannya kita lihat sudah sesuai belum dengan standar gizi seimbangnya. Udah ada karbohidratnya belum, proteinnya, sayurannya yang paling penting karena paling banyak tadi porsinya. Terus yang ketiga, perlu makannya harus fokus, hindari distraksi dari makan sambil nonton TV, makan sambil nge-scroll HP, itu perlu dihindari. Jadi benar-benar makannya fokus di meja makan, duduk rapi, melihat makanan gitu. Lalu yang keempat, mengunyahnya pelan-pelan, tidak terburu-buru. Biar apa? Biar tubuh kita itu merasakan kenyangnya lebih cepat. Karena memberikan waktu bagi sistem pencernaan untuk mengirimkan sinyal kenyang ke otak. Gitu. Jadi itu pengaruh sekali. Dan yang terakhir itu adalah sinyal lapar tadi. Kalau misalnya kita baru makan, terus merasa udah lapar lagi nih, baru 30 menit setelah makan, coba minum dulu deh. Karena biasanya kita salah artikan, kita harusnya haus nih, tapi kita malah makan gitu. Jadi kita bisa kalau misalnya ada rasa lapar setelah makan, minum dulu aja gitu. Itu untuk tips and trick biar nggak stres langsung makan maunya. Wah, menarik banget nih. Karena memang itu common sekali ya ketika kita stres, larinya ke makan. Masalahnya ketika bulan puasa, waktu makannya kan terbatas dan kadang-kadang kepikiran ini nanti gimana kalau misalnya makannya terburu-buru, perutnya nggak enak, itu juga ngaruh ke gula darah, terus nanti minum obatnya kapan gitu ya, banyak ya ternyata yang dipikirin. Nah, jadi bisa disimpulkan walaupun puasa kita tetap bisa mengatur pola makan dengan baik supaya tidak gampang lapar, tidak gampang kehilangan cairan juga, terus juga asupan yang kita makan juga sesuai kebutuhan, dan tentu saja obat-obat yang dibutuhkan oleh tubuh dapat terserap dengan baik juga karena cara minum, waktu minum, dan kayak metodenya nih disesuaikan interaksinya dengan pola yang sudah berubah itu seperti apa gitu ya. Jadi bisa disimpulkan memang walaupun banyak perubahan tapi tetap bisa disesuaikan gitu ya. Nah, tadi karena kita udah ngomongin stres juga ya, sebenarnya memang saat kita puasa itu salah satu esensinya ya, kita sebagai manusia itu mencoba supaya tingkat stresnya juga turun. Masalahnya ketika kita puasa tuh kerjaan juga nggak berarti lebih sedikit ya. Jadinya yang tadi disampaikan Kak Ani tuh bagus banget, mindful eating. Jadi supaya kita makan itu nggak malah tambah stres karena kebanyakan. Kita juga perlu tetap olahraga ya, supaya kita juga secara fisik sehat, dan olahraga itu membantu hormon-hormon mengatasi stres itu, hormon-hormon bahagianya itu rilis, dan itu bisa bikin kita lebih happy. Jadi ketika buka puasa kita tidak terburu-buru, tidak semua dimakan gitu ya. Oke, untuk olahraga saat berpuasa juga ada ketentuannya. Jadi kan saat berpuasa kan kita full puasa ya, otomatis kalau olahraga di waktu yang sembarangan kita dehidrasi atau lemas, letih. Jadi anjurannya ada 2 untuk waktu olahraganya. Yang pertama itu ada sebelum sahur sama setelah buka puasa. Nah, tapi di waktu tersebut ini perlu mempertimbangkan juga dari segi intensitas olahraganya. Jadi misalnya memilih olahraganya mau sebelum sahur, jadi intensitasnya anjurannya yang ringan, kayak jalan kaki cepat aja atau beryoga, itu juga boleh. Nah, lain halnya dengan yang kalau kita pilih olahraganya setelah berbuka puasa, dalam catatan setelah 2 jam makan ya baru berolahraga.
Nah, itu boleh dengan intensitasnya sedang ke tinggi, seperti jogging, lari, atau angkat beban juga boleh. Karena apa? Karena sudah ada asupan makan, jadi lebih bertenaga. Oke, jadi tanpa mengurangi esensi olahraganya, tetap kita sesuaikan dengan asupan ya. Dan asupan yang kita makan pun akan terbakar sesuai dengan kebutuhan nih jadinya ya. Baik, nah sepertinya udah banyak nih yang kita diskusikan dari Kak Retna, Kak Ani, malah ada tips and trik olahraga juga. Semoga yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk sobat sehat semua. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar dan jangan lupa untuk berinteraksi di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.